Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Indah Cynthia. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pembuatan dan manfaat beberapa unsur logam dan non-logam. Sebelum memulai pelajaran hari ini, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sifat fisika unsur dan sifat kimia unsur. Nah, sifat fisika dari suatu unsur yaitu dimulai dari jari-jari, titik didih, titik leleh, elektronegativitas, dan yang lainnya. Sedangkan untuk sifat kimia, contohnya yaitu golongan alkali memiliki sifat kimia yang reaktivitasnya yang sangat tinggi, mudah terbakar oleh oksigen di udara, kemudian dia sangat reaktif terhadap air. Lalu ada juga bereaksi dengan halogen. Golongan alkali ini jika bereaksi dengan halogen, dia akan membentuk garam. Contoh sifat kimia selanjutnya yaitu ada pada golongan alkali tanah. Golongan alkali tanah ini memiliki sifat kimia bereaksi dengan air membentuk basa, lalu jika bereaksi dengan oksigen akan membentuk oksida basa, dengan hidrogen akan membentuk senyawa hidrida. Nah, semoga kalian masih ingat ya pelajaran pada pertemuan sebelumnya. Sekarang, jika tidak ingat, bisa dibuka buku catatannya. Sekarang kita masuk pada pelajaran kita hari ini, yaitu pembuatan dan manfaat beberapa unsur logam dan non-logam. Kompetensi dasarnya yaitu 3.7, menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisika dan kimia, manfaat dan proses, unsur-unsur golongan utama yaitu gas mulia, halogen, alkali, alkali tanah. 3.8, menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia, manfaat, dampak dan proses pembuatan unsur periode 3 dan unsur golongan transisi periode 4. Yang 4.7, menyajikan data hasil penelusuran informasi, sifat, dan pembuatan unsur-unsur golongan utama, gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu ada 1. Siswa dapat menyebutkan kelimpahan unsur-unsur di alam. 2. Siswa dapat menyebutkan sifat kimia dan sifat fisika unsur-unsur utama. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisik, sifat kimia, manfaat, dampak, dan proses pembuatan unsur, baik logam maupun non-logam. Selanjutnya, kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu yang pertama, pembuatan dan manfaat beberapa unsur logam. Nah, pertama ada natrium. Natrium dan senyawanya terdapat sebagai berikut. Ada natrium, natrium klorida, NaCl, natrium hidroksida, NaOH, natrium karbonat, Na2CO3, natrium bikarbonat, NaHCO3, dan natrium sulfat, Na2SO4. Selanjutnya, bagaimana sih pembuatan natrium? Nah, natrium ini dibuat dari elektrolisis lelehan natrium klorida yang dicampur dengan kalsium klorida. Nah, ada yang tahu nggak fungsinya kalsium klorida di sini? Nah, fungsi kalsium klorida ini yaitu sebagai zat yang membantu untuk menurunkan titik leleh dari yang awalnya sekitar 801 derajat Celcius menjadi sekitar 500 derajat Celcius. Reaksi yang terjadi berarti NaCl diuraikan menjadi Na plus dan Cl min. Reaksi yang terjadi di katoda berarti Na plus
plus satu elektron menjadi Na. Lalu pada anoda terjadi 2 pada anoda terjadi 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, elektron yang digunakan pada Na1 lalu pada Cl2, jadi harus kita setarakan. Sehingga di sini dikali 2, sedangkan di sini dikali 1. Sehingga jika dikali 2, ini berarti menjadi 2 Na, 2 elektron, lalu menjadi 2 Na. Sehingga bisa kita coret, berarti elektron yang digunakan bisa kita coret. Nah, dengan ini. Sehingga hasil akhir yang didapatkan yaitu 2 Na plus 2 Cl- menjadi 2 Na plus Cl2. Nah, ini berarti cara pembuatan natrium bisa dilakukan dengan elektrosis lelehan natrium klorida yang dicampur dengan kalsium klorida. Oke, selanjutnya yaitu manfaat dari natrium. Manfaat dari natrium yaitu ada beberapa yang di sini di layar dapat dilihat sebagai cairan pendingin atau kulan pada reaktor nuklir. Selanjutnya, natrium digunakan pada pengolahan logam-logam tertentu seperti litium, kalium, zinc, dan aluminium. Ada lagi, natrium juga digunakan untuk membuat senyawa natrium yang tidak dibuat dari natrium klorida seperti natrium peroksida Na2O2. Yang terakhir yaitu uap natrium untuk lampu natrium sebagai penerangan jalan. Selanjutnya yaitu ada magnesium. Bagaimana sih pembuatan dari magnesium? Magnesium itu dibuat dari air laut dengan beberapa tahap berikut. Yang pertama, CaO dibuat dari batu kapur atau kulit kerang melalui pemanasan dengan reaksi sebagai berikut ini. Yaitu CaCO3 solid dipanaskan menjadi CaCO solid dan CO2 gas. Lalu air laut dicampur dengan kapur CaO yang tadi sudah dihasilkan dari pemanasan batu kapur sehingga magnesium mengendap sebagai magnesium hidroksida. Berarti tadi CaO dicampur dengan air menjadi 2 Ca+ dan 2 OH-. Nah, 2 OH-nya ini nanti akan bereaksi dengan magnesium mengendap menjadi magnesium hidroksida. Endapan magnesium hidroksida yang terbentuk disaring kemudian direaksikan dengan asam klorida pekat. Ini MgOH2 kali direaksikan dengan HCl menjadi MgCl2 plus 2H2O. Selanjutnya, larutan diuapkan sehingga diperoleh kristal magnesium klorida MgCl2. Lalu kristal tersebut dicairkan dan dielektrolisis. Nah, berikut berarti reaksi yang terjadi pada katoda, berarti Mg2 plus 2 elektron menjadi Mg. Lalu yang terjadi pada anoda yaitu 2 Cl- menjadi Cl2 dengan 2 elektron. Nah, di sini elektron yang digunakan sudah sama, jadi bisa kita coret. Sehingga hasil akhir dari elektrolisis yaitu Mg2 plus 2 Cl- menjadi Mg
plus Cl2. Nah, didapatkan logam magnesium di sini. Lalu selanjutnya, apa sih manfaat dari magnesium? Magnesium bisa kita gunakan untuk membuat logam campuran atau alloy. Contohnya itu magnesium, yaitu campuran dari magnesium dan aluminium. Paduan logam ini kuat dan ringan serta tahan korosi, sehingga digunakan untuk membuat komponen seperti pesawat terbang, rudal, bak truk, serta berbagai peralatan lainnya. Lalu manfaat yang lainnya dapat digunakan untuk membuat kembang api atau untuk blitz pada kamera. Nah, kenapa? Karena pembakaran magnesium dapat menghasilkan cahaya yang sangat terang. Selanjutnya itu ada untuk pengolahan logam tertentu. Selanjutnya yaitu logam aluminium. Bagaimana ya pembuatan logam aluminium? Pembuatan logam aluminium terbagi menjadi 2 tahap, yaitu sekarang kita bahas tahap awal terlebih dahulu. Tahap awal yaitu pemurnian bauksit sehingga diperoleh aluminium oksida murni atau alumina. Bauksit ditambahkan larutan NaOH dengan reaksi sebagai berikut. Al2O3 solid plus 2 NaOH dan ada air menjadi 2 NaAlOH 4 kali. Lalu kedua yaitu aluminium diendapkan dengan mengalirkan gas CO2. Hasil yang didapat ini lalu diendapkan dengan mengalirkan gas CO2. Berarti reaksinya menjadi ini. 2 NaAlOH 4 kali plus CO2 menjadi 2 AlOH 3 kali plus Na2CO3 plus H2O. Selanjutnya, endapan aluminium hidroksida, endapan ini yang didapatkan, disaring, dikeringkan, kemudian dipanaskan sehingga diperoleh aluminium oksida murni. Nah, sehingga diperoleh Al2O3 murni. Selanjutnya tahap kedua yaitu reduksi aluminium oksida melalui elektrolisis melalui proses Hall-Héroult. Aluminium oksida dilarutkan dalam lelehan klorid yaitu Na3AlF6 dalam bejana baja yang berlapis grafit yang berfungsi sebagai katoda. Dengan cara ini, elektrolisis dapat dilangsungkan pada suhu 960 derajat, digunakan batang grafit sebagai anoda. Reaksi yang terjadi rumit dan belum sepenuhnya dipahami, namun mengacu pada hasil sebagai berikut. Di sini Al2O3 menjadi Al3+ dan 3O2-. Reaksi pada katoda yaitu Al3+ menjadi dengan 3 reaksi pada katoda yaitu Al3+ dengan 3 elektron menjadi Al. Sedangkan reaksi pada anoda terjadi 2 reaksi yaitu 2O2- menjadi O2 dengan 4 elektron dan C plus 2O2- menjadi CO2 dan 4 elektron. Selanjutnya yaitu manfaat dari aluminium. Dalam sektor industri otomotif untuk membuat bak truk dan komponen kendaraan bermotor lainnya untuk membuat badan pesawat terbang. Sedangkan manfaat dalam sektor pembangunan perumahan yaitu untuk kusen dan jendela. Yang ketiga, dalam sektor industri dan makanan biasanya digunakan sebagai pembuatan aluminium foil dan kaleng aluminium untuk kemasan berbagai jenis produk makanan dan minuman. Yang keempat, untuk sektor lainnya, yaitu untuk membuat kabel listrik, perabotan rumah tangga, dan barang kerajinan. Yang kelima, membuat termit, yaitu campuran serbuk aluminium dengan serbuk besi oksida.
membuat termit, yaitu campuran serbuk aluminium dengan serbuk besi 3 oksida. Termit digunakan untuk mengelas baja di tempat, misalnya untuk menyambung rel kereta api. Selanjutnya, itu tadi merupakan contoh-contoh dari pembuatan dan manfaat beberapa unsur logam. Selanjutnya, kita masuk ke pembuatan dan manfaat beberapa unsur non-logam. Yang pertama ada silikon. Nah, silikon ini memiliki silikon dan senyawanya, yaitu ada silikon, silika, dan silikat. Nah, bagaimana sih cara membuat silikon ini? Jadi, membuat silikon ini dibuat dari silika dengan kokas sebagai reduktor. Campuran ini dipanaskan dalam suatu tanur listrik dengan suhu sekitar kurang lebih 3000 derajat Celcius. Sedangkan untuk cara pembuatan silikon ultramurni ada sebagai berikut. Pertama, silikon direaksikan dengan klorin sehingga membentuk silikon tetraklorida SiCl- SiCl4- merupakan zat cair yang mudah menguap dengan titik didih 58 derajat Celcius. Yang kedua, SiCl4 kemudian dimurnikan dengan distilasi bertingkat. Ketiga, SiCl4 direduksi dengan mengalirkan campuran uap SiCl4 dengan gas H2 melalui suatu tabung yang dipanaskan. Nah, reaksinya sebagai berikut. SiCl4 dengan 2H2 menjadi Si dalam bentuk solid dengan 4HCl dalam bentuk gas, sehingga diperoleh silikon ultramurni dengan pengotornya hanya sekitar 8 sampai 10%. Nah, selanjutnya manfaat silikon dan senyawanya, yaitu untuk silikon ultramurni silikon digunakan untuk membuat transistor pada chip komputer dan sel surya. Nah, sebagai pengering dalam berbagai macam produk. Contohnya, saat kalian membeli sepatu, pasti di dalamnya ada bungkusan putih. Nah, itu ada tulisannya biasanya silika gel. Nah, itu sebagai pengering. Selanjutnya, silika dan silikat juga dapat digunakan untuk membuat gelas, keramik, porselen, dan semen. Selanjutnya ada nitrogen. Nitrogen ini terbagi menjadi 2 tahap. Selanjutnya ada nitrogen. Nah, pembuatan nitrogen ini terjadi 2 tahap. Yang pertama, tahap pencairan udara. Dari udara bebas disaring untuk membersihkan debu. Kemudian, udara yang sudah bersih dari debu dikompresi sehingga suhu udara meningkat. Setelah suhu udara meningkat, dilakukan proses pendinginan. Pada tahap ini, air dan CO2 sudah membeku dan dapat dipisahkan. Yang keempat, udara diekspansi sehingga suhu turun dan sebagian udara mencair. Jika ada udara yang belum mencair, disirkulasikan lagi ke dalam kompresor sehingga terjadi pengulangan proses dari nomor 3 menjadi nomor 5. Begitu seterusnya. Setelah udara mencair, yaitu sekarang kita masuk kepada tahap kedua, yaitu distilasi bertingkat udara cair. Udara cair yang dihasilkan dari proses pencairan udara yang pertama tadi hanya mengandung argon, nitrogen, dan oksigen karena uap dan karbon dioksida akan membeku pada proses pencairan udara yang tadi.
Nah, berikut ini gambar dari proses pembuatan dari nitrogen. Nah, ini merupakan proses yang pertama, pencairan udara. Sedangkan ini proses yang kedua, yaitu distilasi bertingkat udara cair. Nah, tadi udara bersih masuk lalu disaring. Kemudian setelah disaring ini masuk ke kompresor. Masuk ke kompresor sehingga udaranya naik. Setelah itu masuk ke ini menara pendingin sehingga tadi yang uap air dan gas CO2-nya membeku sehingga dapat dibuang, lalu masuk ke sini menjadi udara cair. Nah, sedangkan yang tidak mencair, udara yang tidak mencair akan kembali lagi ke proses awal sini, masuk ke kompresor lagi. Dan begitu seterusnya. Sedangkan udara yang sudah mencair akan masuk ke kolom distilasi sebagai berikut. Nah, di sini N2 nitrogen itu yang paling atas, lalu argon, lalu oksigen. Selanjutnya ini adalah manfaat dari nitrogen. Nitrogen bermanfaat untuk membuat amonia NH3. Lalu digunakan dalam industri elektronik, juga digunakan dalam memperpanjang masa penggunaan makanan kemasan dan pendingin untuk menciptakan suhu rendah. Nah, sekian jadi kesimpulan dari pelajaran pada hari ini, yaitu untuk pembuatan dan manfaat unsur logam, yaitu tadi kita menggunakan 3 unsur logam yang kita bahas, yaitu natrium, magnesium, dan aluminium. Pembuatan natrium yaitu menggunakan sel Down untuk elektrolisis lelehan natrium klorida. Manfaatnya sebagai cairan pendingin kulan pada reaktor nuklir. Lalu natrium digunakan pada pengolahan logam tertentu dan yang lainnya. Yang kedua, magnesium terbuat dari air laut dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama tadi membuat CaO dari batu kapur ataupun kerang. Lalu CaO dan air dicampur, disaring, direaksikan dengan HCl, lalu diuapkan dan dilakukan elektrolisis sehingga didapatkan logam magnesium. Manfaatnya yaitu untuk membuat campuran alloy, lalu pengolahan logam tertentu dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu aluminium. Dengan cara pembuatannya yaitu pemurnian bauksit sehingga diperoleh aluminium oksida murni. Kemudian setelah diperoleh aluminium oksida murni, dilakukan reduksi aluminium oksida tersebut melalui proses elektrolisis dengan proses Hall-Héroult. Nah, manfaatnya aluminium pada sektor industri otomotif yaitu untuk membuat bak truk dan komponen kendaraan bermotor lainnya dan untuk membuat pesawat terbang. Selanjutnya, kesimpulan untuk manfaat dan pembuatan. Selanjutnya, yaitu kesimpulan untuk pembuatan dan manfaat unsur dari non-logam. Nah, tadi kita menggunakan 2 non-logam yang kita bahas, yaitu tadi kita membahas 2 non-logam, yaitu silikon dan nitrogen. Nah, cara pembuatan silikon yaitu silikon dibuat dari silika dengan campuran kokas sebagai reduktor. Campuran ini dipanaskan dalam suatu tanur listrik dengan suhu sekitar kurang lebih 3000 derajat Celcius. Sedangkan manfaatnya yaitu silikon ultramurni dapat digunakan sebagai chip atau
transistor pada komputer dan sel surya, sedangkan silikon biasa, sedangkan manfaatnya yaitu silikon ultramurni dapat digunakan sebagai untuk transistor, chip atau chip pada komputer dan sel surya. Lalu ada lagi sebagai pengaring dalam berbagai macam produk. Yang kedua, sekarang nitrogen. Pembuatannya yaitu dibuat dari 2 tahap, pencairan udara, dan distilasi bertingkat udara cair. Manfaatnya untuk membuat amonia digunakan dalam industri elektronika dan digunakan dalam memperpanjang masa penggunaan makanan kemasan dan pendingin untuk menciptakan suhu yang sangat rendah. Nah, sekian video pembelajaran pada kali ini. Tetap jaga kesehatan. Jika keluar, jangan lupa untuk gunakan masker, membawa hand sanitizer, dan tetap jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.